Salam jumpa para pemirsa yang terkasih dalam acara Today's Breakthrough. Hari ini kita akan melanjutkan pengajaran mengenai patuh pada pemerintah Allah, tunduk kepada Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan, pemimpin tunggal hidup kita, Yesus Kristus. Karena kunci dari kesuksesan kita sebagai anak Tuhan di 2012 dan sampai Maranatha, tunduk kepada otoritas Allah sendiri. Baik, kita akan buka dari kitab Kejadian dan 1 Samuel 15. Dan kita akan belajar mengenai kepatuhannya Daud kepada Allah, melayani mentor, bos, monster namanya Raja Saul. Oke? Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita akan selesaikan di Ibrani 1 dulu. Saya mau mulai di Ibrani 1 dulu supaya Anda tahu bahwa otoritas itu datangnya dari tahta Allah. Allah membangun segala macam institusi di langit, di bumi, di bawah bumi, di antara langit dan bumi, sampai di neraka. Itu semua dibangun atas otoritas Tuhan. Ingat ya, iblis, si Lucifer yang berontak dari surga itu, yang mau menjadi yang maha tinggi. Yesaya 14 dan Yehezkiel 28, Anda cari dan catat ayat ini baik-baik. Yesaya 14 ayat 12 sampai 15 dan Yehezkiel 28. Berbicara mengenai originnya si iblis. Oke, sebetulnya dia adalah malaikat penghulunya Tuhan. Dia bukan pengangguran, dia ciptaan Tuhan sendiri. Karya Tuhan sendiri. Yang duduk bicara di depan Allah, di tahta Allah. Dia tuh tahu surga loh, iblis tuh. Makanya dia gak mau kita semua ke surga. Dipersulit supaya kita rame-rame sama dia, dihukum sama dia. Aduh, jahatnya gak keruan gitu loh ya. Dan dia lihai sekali, dia pakai tipu muslihat. Nah, kita mau lihat di kitab Ibrani 1 ayat 1 sampai 3 bahwa otoritas Allah yang menopang semua ini melalui firman yang penuh kuasa. Kita baca sama-sama Ibrani 1 ayat 1 sampai 3. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Wih. Allah netapin Yesus yang berhak menerima segala yang ada. Berarti Allah otoritas. Dia yang berhak kasih hak kepada Yesus untuk menciptakan, menjadikan alam semesta. Bukankah luar biasa? Atas komando Allah Bapa, Yesus bekerja. Atas otoritas Allah, Dia berkuasa melakukan penciptaan alam semesta. Ayat 3. Yesus, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Karena firman itu sabda Allah, perkataan Allah. Nah, Allah itu kan orang yang berotoritas, pribadi berotoritas. Jadi perkataannya berotoritas dong. Ingat saya bagikan beberapa minggu yang lalu, di mana saya katakan kalau Anda muter bundaran HI di Jakarta ya, kalau Anda di Jakarta. Terus Anda tahu nih, ini weekend nih, biasanya boleh motong langsung ke arah Plaza Indonesia. Terus Anda saking santainya karena weekend mood ya, lagi weekend punya akhir pekan punya santai-santai, malas-malesan, malas baca peraturan lalu lintas. Nggak tahu tuh polisi lagi mondok kayak di situ di dia punya tempat bertugasnya. Anda lihat nggak ada siapa-siapa tuh, santai aja, niung, mungkin lagi pacaran kali di mobil ya. Langsung tuh lampu merah, niung, lewatin gitu aja. Kata Anda berpikir weekend terus aja, yang larangan-larangan itu dibebasin hari itu. Langsung polisi di ujung belokan menuju ke jalan yang mau masuk ke GI atau ke PI. Polisi berdiri dengan gagah di depan Anda. Kira-kira Anda klakson nggak ya? Enggak dong. Anda melihat apa? Baju, seragam. Seragam lambang apa? Otoritas. Langsung Anda berkata, alamak, oh ketangkep gue. Betul apa tidak? Langsung Anda tidak ngegas, Anda berhenti. Polisi jalan dengan tenang dan gagah perkasa, lambang otoritas. Langsung suruh turun, itu jendela kacanya. Anda disuruh sama dia, minggir sana, minggir. Supaya nggak ganggu lalu lintas kan. Anda minggir, Anda mau kabur. Hati-hati, di depannya ada lagi polisi nunggu. Betul nggak? Anda dengan sopan, nurut. Kali itu nurut dah. Ya. Terus diminta, mana SIM, mana STNK. Pastikan Anda
mendapat izin resmi berotoritas mengendarai kendaraan. 2, itu mobil bukan colongan, itu mobil sah sesuai STNK, betul? Kemudian dikasih tahu, Anda tahu lampu merah kok dilewati aja? Iya Pak, saya pikir hari weekend nggak ada lampu merah, hijau terus. Walaupun kelap-kelip oranye merah gitu loh. Tidak ada yang peraturan ditaruh, tidak ada gunanya. Semua ditaruh sama kita yang atur. Kita adalah otoritas. Langsung dikeluarin tiket, Anda ditilang. Anda mau kasih dia 1 juta, 100 ribu rupiah, 500 ribu rupiah, dia bisa terima. Tapi tidak akan membuat dia tidak menilang. Karena dia berotoritas nilang. Itu dia terima dari pemerintah. Departemen Perhubungan, Lalu Lintas, LLDJ apa tuh singkatannya tuh ya. Betul nggak? Anda berkata udah deh Pak. Si polisinya akan berkata, saya berotoritas. Saya bisa bikin Anda keluar dari mobil loh. Saya terus parkir di kantor polisi loh. Anda mau kasih saya 50 juta, 100 juta nggak masalah. Saya terima aja. Saya bisa masukin ke kantor polisi saya bisa pakai buat ngobatin istri saya atau anak saya, tapi tetap tilang berjalan. Nah, kalau pemerintah tidak lagi menilang ganti dengan 1 juta, ya itu pemerintah bawa orang polisi tersebut sebagai orang bawahan daripada kepolisiannya, atasannya dia, ya dia melanggar otoritas sehingga tidak menjalankan disiplin lalu lintas. Akibatnya lalu lintas di Jakarta berantakan semua. Karena semua bisa melanggar otoritas. Akibatnya chaotic. Nah, perkataan polisi, turunkan jendela, keluarin SIM SNK. Anda turuti loh. Kenapa? Itu perkataan berkuasa. Karena dia figur otoritas. Sekarang Tuhan berkata di Ibrani 1 ayat 3. Dia berkata bahwa Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada. Dia nopang planet bumi, Venus, Mars, Jupiter, matahari, bulan, bintang. Itu ditopang dengan perkataan loh. Bukan tangan Tuhan, tangan 1000 tangan, megang bintang, megang bulan, megang planet bumi. Perkataannya. Karena semua itu dijadikan dari perkataannya yang penuh kekuasaan. Hebat gak tuh? Saya mau bagikan sedikit ya, yang luar biasa nih. Di Mazmur 82, Anda perhatikan baik-baik nih. This is amaze you. Di Mazmur 82 dikatakan seperti ini. Pemazmur ngomong kayak gini ya. Allah berdiri dalam sidang ilahi, di antara para Allah ia menghakimi. Allah menghakimi kan? Nah kita buka ke Yakobus 4 ayat 11-12. Perikopnya jangan memfitnah orang. Kenapa? Ayat 11, saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Banyak hakim ya di dunia ini ya. Di rumah tangga ada, di gereja lokal ada, di sekolah juga ada. Ayat 12, hanya ada 1 pembuat hukum dan 1 hakim. Yaitu dia, D besar, yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tentu Anda tahu dong, Yesus yang berkuasa. Dia ditetapkan Allah yang berhak menerima segala sesuatu. Ibrani 1 ayat 1, 2, 3 katakan tadi. Tapi siapa kita? Siapa kamu? Sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia. Yang bikin semua manusia 1. Pembuat hukum di dunia manusia seperti apa? 1. Hakim 1. Loh kamu kok saling menghakimi? Oke. Sekarang kita balik ke Mazmur 82. Jadi Allah yang menghakimi berarti Allah otoritas dong. Dia pembuat hukum dan dia hakimnya. Dia otoritas loh. Kerajaan Allah dibangun, diteguhkan atas dasar otoritas. Jadi siapapun yang bertobat datang ke Tuhan Yesus untuk berdamai dengan Allah Bapa, Anda tuh sebetulnya dibuat Tuhan tunduk kepada otoritas Allah lagi. Anda sebagai ciptaan Allah direstorasikan untuk tunduk kepada otoritas. Makanya kalau semua tunduk pada otoritas Allah, perkawinan bahagia lagi. Damai sejahtera berkat Allah turun ke situ. Alangkah indahnya kalau saudara seiman hidup rukun dan damai. Kesana Tuhan perintahkan berkatnya dan kehidupan selama-lamanya. Sebab Anda kembali selaras dengan otoritas Allah. Nah lihat di ayat 2-nya Mazmur 82. Berapa lama lagi ini penghakiman Allah? Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik?
Selah, renungkan baik-baik. Ini Allah lagi memberi penghakiman. Cuman satu hukum, satu hakim dan pembuat hukum satu. Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan. Goyanglah segala dasar bumi. Ayat 6 Mazmur 82. Anda yang baru dapat buka Alkitab. Aku sendiri telah berfirman. Berarti kalau Allah berfirman jadi berarti dia otoritas loh. Jadi saya mau brainwash sedikit pada Anda hari ini. Jangan lihat Yesus jadi gembala yang manis. Yang selalu bopong domba satu itu Anda. Di bahunya dia. And dia ada foto Anda keluar potretnya di jantungnya dia. Yang pakai lilin di situ. Terus ada foto kamu lagi senyum tak berdaya. Nah. Ya. Memang dia gembala yang manis. Tapi dia juga bawa tongkat dan gada loh. Kayak satu buat gebuk serigala. Satu buat disiplinin domba yang nakal-nakal yang tidak bisa ngeliat jalan yang benar gimana. Halo, oke? Yesus adalah hakim yang sesungguhnya. Oke? Jadi katakan di ayat 6. Aku sendiri telah berfirman. Kamu adalah Allah, A kecil. Nanti di layar Anda lihat ya ayatnya ya. Dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Bukankah kita waktu lahir baru ditebus oleh darah Yesus, bertobat, tinggalkan dosa kita, perbuatan yang melanggar Tuhan, dan tunduk kepada Allah, dan bertobat, berubah pikiran, metanoia, dan ikut jalannya Tuhan. Pelan-pelan pikiran kita berubah jadi pikiran Kristus. Amin. Kita menjadi anak yang maha tinggi, El Elyon, Allah kita. Nah kita disebut A kecil, Allah. Artinya apa? Kita sama seperti Allah. Kalau Allah exercise otoritas, gaya hidupnya dia dengan mengexercise otoritas. Karena dia otoritas dan dia di dalam otoritas. Nah kita sebagai anaknya harus seperti bapaknya. Kita pun hidup dengan mengeksersis otoritas yang Allah berikan ke kita. Tapi Anda tidak bisa memiliki otoritas dan memakai otoritas dalam kehidupanmu sehari-hari, mengalahkan otoritas kuasa kegelapan, unless Anda berada di bawah otoritas. Sebab orang yang berotoritas nggak ngerti maka otoritas gimana sampai dia ada di bawah otoritas. Yesus di bawah otoritas Allah Bapa. Ya kayak Roh Kudus di bumi di bawah otoritas Yesus. Makanya Yohanes 16 dikatakan Roh Kudus nggak bicara dari dirinya sendiri loh. Apa yang dia dengar anak Allah berkata, itu yang disampaikan. Yesus nggak ngomong dari dirinya sendiri. Apa yang dia dengar Allah Bapa katakan, dia sampaikan kepada Roh Kudus kepada kita, gerejanya. Tubuh Kristus di bumi. Jadi sebetulnya gereja lokal, jemaat Tuhan, Matius 16 ayat 18, di mana Yesus bernubuat. Dan di atas batu karang ini, di atas pewahyuan Petrus, bahwa aku Mesias, anak Allah yang hidup. Aku bangun jemaatku. Allah maut tidak akan menelannya. Berarti kita gereja Tuhan punya otoritas yang luar biasa. Otoritas di atas segala otoritas, yaitu otoritas Allah. Sehingga otoritas iblis, kuasa, raja kegelapan tunduk kepada kita. Makanya Yakobus 4 ayat 7 berkata, tunduk kepada Allah, lawan iblis. Yang dilawan iblis loh, iblis cuma satu. Ya, Satan cuma satu. Itu Lucifer yang berubah menjadi musuh Allah. Lawan iblis, dia lari dari engkau. Bahasa Inggrisnya, submit therefore to God. Period. Stop. Resist the devil. He will flee from you. Not run. Flee. Flee itu lari terbiri-biri ketakutan. Iblis punya takut sama kita. Jangan orang Kristen ketakutan sama setan. Nggak cocok gitu. Sebagai anak Allah dan Allah di bumi, kita disuruh mengeksersis seperti Allah eksersis otoritas. Ada amin? Allah bagaimana eksersisnya? Waktu bumi kacau tak berbentuk gelap gulita menutupi samudera raya, Roh Kudus melayang-layang. Allah berkata, jadilah terang. Terang terjadi. Dia perintahkan kuasa Allah, yaitu Roh Kudus. Kuasa Allah bekerja, merubah gelap jadi terang. Daratan berpisah sama lautan. Cakrawala memisahkan langit dengan lautan. Cakrawala terbentuk. Semua dari perkataan yang penuh kuasa. Karena dia ngomong sama Roh Kudus yang mengerjakan. Yesus administrasikan keputusan mutlak dari Allah. Saya berdoa Anda mengerti semua hari ini apa yang saya bagikan. Amin. Nah, kita semua diberikan otoritas pada waktu kita menjadi percaya. Nah, kalau kita nggak ngerti kita ada otoritas, kita dimainin sama iblis loh. Karena si iblis tuh hilang otoritasnya.
Dulu kan dia di surga dia punya otoritas. Waktu ditendang dari surga karena dia mau jadi yang maha tinggi. Yesaya 14 katakan, ditendang dia hilang otoritasnya. Oke, dia hilang kuasanya. Nah, dia cobain kita, dirayu-rayu kita, pakai rayuan pulau kelapa, rayu-rayu romansa, sampai terbuai-buai, sampai terbuta-buta. Kita tunduk pada dia pakai kehendak kita untuk berontak kepada Allah. Prinsipnya iblis cuma satu, lawan otoritas. Itu prinsip setan. Kita nggak bisa mengabarkan Injil, tapi kita pakai prinsip setan hidupnya. Dengan berontak dari Tuhan tiap hari. Seperti Saul. Dia simpenin semua karena rakyat yang suruh. Wow, ini harta kekayaan orang Amalek. Wow, lihat nih bagus-bagus sekali. Dombanya, untanya, lembunya. Yuk kita kasih persembahan sama Tuhan. Padahal persembahannya itu diberikan dari ketidaktaatan loh. Jangan bayar Tuhan korban besar dari ketidaktaatanmu. Dari kedurhakaanmu. Ya, Daud waktu melayani Saul. Ini anak dididik ayahnya. Secara nggak langsung sih didiknya. Jadi gembala 2-3 ekor kambing bapaknya kan. Betul apa tidak? Tapi selama dia di padang gurun sendirian sama 2-3 ekor kambing bapaknya, Anda kalau punya kerjaannya cuma jadi penggembala kambing domba 2-3 ekor, Anda dianggap goblok loh. Menggembalakan domba kan gampang. Bawa aja ke daerah ada rumput, tinggal main kecapi, tinggal tidur, dia diem, makan terus. Itu loh, paling dia tidur, kecapean kekenyangan dia tidur. Gitu loh. Nah, udah kelar, Anda bangun kan, bawa pulang, ini gini dia ikut lagi. Kan bodoh kan ya, maksudnya simple lah. Nggak usah pakai PhD gitu loh, betul kan? Nah, saking dianggap hinanya sama bapaknya, Nabi Samuel datang ke rumahnya nyari pengganti Raja Saul. Karena Allah berkata di 1 Samuel 15, aku telah menemukan orang memiliki hati yang berkenan pada aku. Kalau bahasa Inggrisnya, memiliki hati yang persis kayak Allah. Daud namanya, dia ketemu 7 anak yang pertama yang badannya jadi kepala kopasu semua kali itu ya. Enggak dipilih Allah. Dikatakan di 1 Samuel 16 ayat 7, apa yang dilihat manusia Tuhan gak lihat. Apa yang aku lihat hati orang, loyal gak kepada Allah. Taat dengan setia gak atau taatnya cuma suatu waktu. Kalau dia taat dengan setia, aku bisa percayakan ke dia, kerajaanku. Karena dia akan kelola sesuai dengan cara loyal, sesuai kemauanku. Ketemu si Daud masih muda. Nah, ini anak kan udah latihan hidup taat pada Tuhan dan hidup bergaul dengan Allah sampai beruang makan domba papahnya, singa makan domba bapaknya, dia tunduk kepada Allah, dia lawan iblis, bilang lepas di dalam nama Allah Israel, lepas loh. Beruang itu ngelepasin domba ayahnya, beruang itu ngelepasin domba ayahnya, singanya juga ngelepasin. Nah, sekarang dia disuruh nganter roti sama keju sambil ngeliatin kakak-kakaknya gimana kondisinya. Ada teriak-teriak tuh orang Filistin si Goliat itu. Dan kemudian dia berkata, di dalam nama Allah Israel, lepas hari ini, kau tidak akan menguasai orang Israel, tapi pedangmu akan menyembelih leher daripada lehermu sendiri. Dan aku akan injak kau di bawah kakiku. Langsung dia bilang, dia pakai alih-alihnya, dia nggak pakai baju perangnya si Saul. Di dalam nama Allah Israel, hari ini kau mati dan kau tunduk kepada pemerintahan Allah yang aku tunduk kepadanya. Jadi orang di bawah otoritas bisa berjalan dengan otoritas. Dia langsung tunduk, dia lepasin batunya, terus masuk ke dalam helm tembaganya, mati langsung. Orang berapa tuh 2 meter tuh berubah pakai senjatanya semuanya. Oke? Dan apa yang terjadi? Hari itu Daud menjadi pahlawan nasional se-Israel. Langsung dia menjadi orang kesayangannya saja Saul, menjadi armor bearer, peralatan perangnya si Saul. Tapi semenjak itu rakyat pada senang sama Daud. Dia pada pro Daud. Tapi Daud kembali melayani bapaknya. Tapi Saul suka manggil dia untuk ngusir setan dari dirinya dia. Suatu hari ada pesta perayaan, rakyat berkata, Saul cuma ngalahkan 1000-1000-an. Tapi Daud berpuluh-puluh ribu. Saul terancam, ini bisa bentar lagi tahtaku hilang nih. Tanpa dia sadar ya. Bentar lagi tahtaku hilang, dia pasti ambil nih. Rakyat aja udah dimenangin hati sama dia. Semenjak itu Saul benci dan cemburu sama Daud, bahkan mau dibunuh. Bayangin, dia armor bearer, dia pengganti Saul, tapi dia tidak pakai pelanggaran terhadap Tuhan, berontak kepada otoritas untuk mendapatkan jabatan dia sebagai pengganti Saul. 2 kali
Allah kasih kesempatan kepada Daud di 1 Samuel 24 dan di 1 Samuel 26. Di mana Allah mengizinkan si Saul itu KO loh. Mau dibunuh sama Daud bisa loh. Waktu si Daud pergi dan bersembunyi di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Saul pulang memburu, dia capek. Nah, si Saul tuh pakai 3.000 tentara pilihan dan dari seluruh orang Israel pergi nyari Daud mau dibunuh loh. Saul itu ketiduran dan dia langsung berkata kepada Daud, menangkap si Saul lagi ketiduran. Dia berkata, hari ini dia gak berdaya, aku bisa cubis leher. Karena pernah gak kesel sama orang tuh. Kalau gue bisa gue tonjok tuh mukanya atau gak tuh. Gue cek itu jakunnya atau gak gitu. Tapi Daud tuh juga udah gatal juga sih. Tapi dia berkata, Tuhan berkata, jangan kau musik orang yang kuurapi. Dibiarin. Bahkan dia gunting punca jubahnya si Saul loh. Tapi Tuhan berkata di ayat 7, dijauhkanlah Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku. Kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia. Sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia gak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul bangun meninggalkan gua itu. Dan hendak melanjutkan perjalanannya. Dan Saul dibiarin hidup loh hari itu. Dan tetap Daud memanggil Saul Tuanku. Hebat gak tuh? Jadi di pasal 26. 2 kali lagi. Kali ini si Saul lagi dia lagi kerja di Jeko. Dia lagi istirahat juga dan Daud melihat di situ Saul lagi terbaring tidur. So di 1 Samuel 24 1 Samuel 24 si Saul lagi processing Jeko. Di 1 Samuel 26 dia lagi ketiduran gitu loh ya. Nah, dia lagi buang hajat maksudnya di 1 Samuel 24 tadi itu loh. Saya kebalik ya. Nah, dua-duanya kan posisi nggak berdaya loh. Satu lagi ngorok, yang satu lagi bikin donat gitu loh. Oke, itu mau ditembak, boom gitu tuh langsung habis tau gak itu. Tetapi dia nggak pegang apa-apa sama sekali, dia biarin. Nah, kenapa kok Daud dikasih kesempatan untuk bunuh kok dia nggak bunuh ya? Sebab Daud tidak mau membayar posisinya dia sebagai raja Israel dengan cara pemberontakan kepada Tuhan. Kenapa? Daud tahu Saul itu tidak jadi raja tanpa Tuhan berikan otoritas. Jadi kalau Saul perangainya, karakter pribadinya buruk, Daud walaupun tahu ini orang agak gangguan jiwa, hidupnya ngawur, karakternya busuk, nggak cocok jadi contoh lah ya, gila edan bener-beneran lah ya. Tapi dia tahu ada otoritas Allah kan di Saul. Nah kalau dia ngelawan Saul, dia ngelawan otoritas yang Tuhan pilih. Ujung-ujungnya Daud melawan otoritas Tuhan. Dari mana dia belajar? Dari Roma 13. Dikatakan bahwa segala pemerintahan di bumi itu datangnya dari Allah. Kalau Anda lihat pemerintahan di bumi nggak benar, Anda mesti tunduk kepada pemerintahan yang lebih tinggi dari dia. Itu ayat 1-6 dijelasin di Roma 13. Daud tunduk pada otoritas Allah yang lebih tinggi. Tetap hormat, nggak jamah, nggak tonjok si Saul yang kurang ajar, yang udah gampang dibunuh 2 kali, tapi di spare. Dia hormat pada pemerintah Allah. Dia bikin Allah jadi hakimnya. Bukan dia jadi hakim sendiri. Dengan membayar harga, berontak pada Allah demi dapat kedudukan. Karena dia dinubuatin, no, dia tetap diam. Dia tahu Tuhan lagi bentuk proses karakter dia. Menjadi jenderal peperangan dan raja terbaik dan nabi terbaik, pemazmur terbaik Israel pernah miliki. Yang Tuhan lahirkan, bentuk, cetak dan luncurkan. Persiapkan, di-preserve, disimpan, kemudian dipresentasi. Karena itu apa yang keberhasilan dari Daud, lambang keberhasilan Allah sendiri. Nah, saya mau Anda semua hari ini belajar dengan hikmat. Tunduk kepada, hai anak-anak hormati orang tuamu. Itu tidak ngomong orang tua kelakuannya sempurna loh. Bisa juga orang tuamu pemain sabu, penjudi, kerjanya tidak pernah pulang ke rumah. Tapi ingat, dia jadi orang tuamu bukan maunya sendiri. Allah kasih otoritas. Hormati otoritas Allah. Nah, kita akan lanjutkan minggu depan. Kita akan belajar bagaimana Sarai pada waktu suaminya menyerahkan dia loh untuk ditidurin Firaun. Pada waktu mereka melewati Mesir, masuk lewat Mesir, di mana Abram tahu kebudayaan di sana. Kalau laki-laki punya istri cantik, Firaun lihat, pujangganya lihat, wah cantik luar biasa, itu suami langsung dibunuh loh, diambil perempuannya. Kok si Sarai bisa tenang?
Nah, kita belajar dari Rasul Petrus yang menjelaskan kitab Kejadian semua. Bagaimana Sarai karena ketaatan pada pemerintahan yang lebih tinggi. Oke, suamiku salah. Tapi dia otoritasku. Yang kasih otoritas siapa? Sumbernya siapa? Allah. Dia tunduk kepada Allahnya. Dia taruh pengharapan di Allah. Dia nggak taruh pengharapan di Abram suaminya. Dan dia mencintai dan hormati Abram. Akibatnya apa? Allah bekerja. Firaun didatengin Tuhan loh. Kena tulah loh. Firaun ketakutan, dia bilang sama Abram, kok kamu gak bilang dia istri kamu? Kamu bilang kata dia adik kamu, gimana sih? Nah, pada waktu Firaun kena tulah, di situ Sarah tahu, Allah hakim yang adil, pembuat hukum yang benar, nyelamatin aku. Kenapa kok Sarah mengandalkan Tuhan? Supaya Abram tetap mencapai destinasi yang Tuhan berikan pada dia. Masuk ke tanah perjanjian, menjadi bapak segala bangsa. Istri, jadilah penolong sepadan menjadi suaminya. Kalau suaminya lagi grogi, ketakutan, kan manusia biasa, bisa grogi dong, ketakutan dong. Bisa bohong, bisa dosa sama Tuhan, bisa melanggar. Anda sebagai penolong sepadan, itu enaknya kalau kawin tuh. Anda jadi penolong sepadan, Anda yang masuk. Karena Anda kan jadi satu daging sekarang, jadi otoritas juga. Anda otoritas suami kepala keluarga nggak benar, Anda naik ke otoritas lebih tinggi. Percaya kepada dia. 1 Petrus 3 ayat 1-6. Fantastic tuh ayat tuh. Apalagi Anda baca pakai Amplified Bible. Amazing. Allah turun tangan nyelamatin Sarai dari Firaun yang mau tidurin dia loh malam hari itu. Bayangin isi orang ditidurin. Kayak si Abram mengorbankan isinya. Udah lu ditidurin si Firaun gak apa-apa asal gue selamat. Kan ngeri kan kayak begitu. Betul gak? Jadi kalau Anda sakit hati suami main gila, belajar dari Sarai. Udah jangan cerai-ceraian. Lebih mahal, lebih sakit hati. Karena itu balas dendam tak terpenuhi. Pakai bayar pengacara laginya. Aduh, bar per bulan udah setengah mati, bar per pengacara laginya. Lucu, saudara-saudara. Kadang-kadang orang Kristen tuh lucu. Gemes saya. Anyway, minggu depan kita lanjutkan pengajaran tunduk pada otoritas. Saya percaya Anda akan diberkati dan perkawinan-perkawinan dipulihkan. Keluarga dipulihkan. Amin. Itu tema Tuhan buat kita di 2012 di gereja kami. Reclaiming back the territory, semua pengaruh, lingkup pengaruh yang hilang karena setan ambil, dan restorasi keluarga dengan tunduk kepada spiritual authority. Miliki buku Watchman Nee, Spiritual Authority. Saya nggak jualan, ini buku buat belajar, oke? Pelajari bahasa Indonesianya, kalau bisa bahasa Inggris, best buy the English one. And saya minta Anda semua praktekkan di keluarga Anda secara individu dulu, jangan ajak-ajak orang. Kita jadi modelnya, oke? Saya jamin deh di atas firman ini. Anda akan menjadi Daud, Esther, Nehemia, Yusuf yang luar biasa, Rasul Paulus yang luar biasa di akhir zaman ini. Amin. Sampai jumpa di waktu yang sama, di program yang sama, Today's Breakthrough bersama Pastor Indri Gautama. Tuhan memberkati.